Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan pertempuran selama beberapa jam melawan Belanda berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia. Pasalnya, setelah Indonesia merdeka, Belanda seringkali mengeluarkan propaganda bahwa negara ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Selain mantan Presiden Soeharto, seorang pejuang bernama Letnan Komarudin juga berperan penting dalam pertempuran tersebut. Dengan segala kekuatan dan kemampuannya, ia ikut serta mengacaukan pertahanan tentara Belanda di Yogyakarta. Letnan Komarudin bahkan dimasukkan sebagai salah satu karakter di film Janur Kuning. Dan berikut 5 fakta Letnan Komarudin, pejuang sakti yang terlibat dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Satu, sakti dan tidak tembus peluru. Beberapa prajurit menyaksikan sendiri bagaimana kesaktian yang dimiliki oleh Komarudin saat ia dan prajurit lainnya dikepung Belanda lengkap dengan senjatanya. Secara tiba-tiba mereka bisa menghilang seolah tidak terlihat. Padahal bila dinalar, mereka tidak mungkin bisa kabur begitu saja. Letnan Komarudin meminta agar prajurit lain memegang tubuhnya atau setidaknya bajunya. Dan anehnya, mereka berhasil lolos dari kepungan Belanda tersebut. Lalu, ketika beberapa pasukan dalam posisi terjepit, secara tiba-tiba Letnan Komarudin membantu mereka. Padahal sebelumnya, pria tersebut tidak ada di lokasi kejadian. Dua, salah lihat tanggal. Sudah dari jauh-jauh hari serangan melawan Belanda di Yogyakarta akan dilakukan pada 1 Maret 1949 di pagi hari. Namun, pada tanggal 28 Februari 1948, Soeharto yang saat itu menjadi komandan justru mendengar tembakan yang gencar. Rupanya, pasukan yang dipimpin Komarudin sedang menyerang Belanda dari arah selatan. Baku tabak pun terjadi. Namun, rupanya Komarudin salah melihat tanggal. Setelah dikirimkan utusan, akhirnya ia menyadari bila saat itu bukanlah tanggal 1 Maret. Meskipun salah, ternyata yang dilakukan Komarudin membuat Belanda terkecoh mengenai waktu penyerangan yang sebenarnya. Di hadapan Jenderal Sudirman, ia pun menangis terisak-isak mengakui kesalahannya. Tiga, menjadi preman. Setelah pertempuran selesai, beberapa sumber menyebutkan bila Komarudin memilih untuk menjadi preman. Meskipun preman, tetapi ia baik hati dan disegani. Ia pernah tinggal di wilayah kota gede Yogyakarta, lalu secara misterius menghilang. Saat seorang sahabat mencarinya, ia ditemukan berada di wilayah Cempaka Putih, Jakarta, tinggal di sebuah gubuk sempit. Dan Presiden Soeharto diduga mengetahui keberadaannya karena selalu memberikannya jatah sekarung beras.
ketat, tidak mempan disuntik. Letnan Komarudin berhasil dibujuk dan mau pulang ke Yogyakarta pada tahun 1972. Tidak lama kemudian, ia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Namun, saat dirawat, dokter kesulitan untuk menyuntiknya karena kulitnya keras. Komarudin kemudian meninggal dunia pada tahun 1973 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Lima, memiliki nama asli Eliakim Teniwood. Letnan Komarudin memiliki nama asli Eliakim Teniwood. Ia lahir di desa Ohoidertutu, Kecamatan Kei Kecil, Barat Maluku Tenggara. Dikutip dari arsip Indonesia.com, Komarudin disebut-sebut sebagai cicit Kyai Abdurrahman yang dikenal sebagai Bah Tanjung, seorang ulama terkemuka di pelosok kuning Minomartani, Sleman. Bah Tanjung hidup di era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sampai dengan 1792. Ia juga diyakini merupakan keturunan langsung Banteng Wareng, seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro.